Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bel, pernahkah kamu bahwa ada teknologi yang sedang mengubah dunia? Teknologi yang bisa membuat hidup kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Namun, apakah kamu tahu bahwa ada rahasia di balik teknologi ini? Rahasia yang bisa mengubah semuanya. Buka rahasia teknologi masa depan yang sedang mengubah dunia. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini berkembang dan bagaimana ia bisa mengubah hidup kita. Teknologi ini tidak hanya membuat kita lebih mudah, tetapi juga membuat kita lebih pintar. Ia bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan membuat hidup kita lebih stabil. Namun, apakah kamu tahu bahwa ada juga kelemahan di balik teknologi ini? Kelemahan yang bisa membuat kita kehilangan kendali. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini bisa mengubah hidup kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Teknologi masa depan yang sedang mengubah dunia ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Ia mulai berkembang dari tahun 1950-an dengan kemunculan komputer pertama. Namun, perkembangan teknologi ini tidaklah mudah. Ia melibatkan banyak penelitian dan pengembangannya memakan waktu bertahun-tahun. Teknologi ini juga tidak hanya berkembang di bidang komputer, tetapi juga di bidang medis, energi, dan lain-lain. Ia membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien, namun juga membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini berkembang dan bagaimana ia bisa mengubah hidup kita. Apakah kamu tahu bahwa ada juga konsekuensi dari penggunaan teknologi ini? Konsekuensi yang bisa membuat kita kehilangan identitas kita sendiri. Cara kerja teknologi masa depan ini sangat kompleks dan memerlukan pengetahuan yang luas. Ia menggunakan prinsip-prinsip fisika dan matematika untuk mengolah data dan membuat keputusan. Namun, teknologi ini tidak hanya membuat kita lebih pintar, tetapi juga membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Ia bisa membuat kita kehilangan kendali dan membuat kita lebih mudah dikendalikan. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini bisa mengubah hidup kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Apakah kamu tahu bahwa ada juga kelemahan di balik teknologi ini? Kelemahan yang bisa membuat kita kehilangan identitas kita sendiri. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini bisa mengubah hidup kita. Kesalahpahaman dan mitos tentang teknologi masa depan ini sangat umum. Banyak orang percaya bahwa teknologi ini bisa membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien, namun tidak banyak yang tahu bahwa ada juga kelemahan di balik teknologi ini. Kelemahan yang bisa membuat kita kehilangan kendali dan membuat kita lebih mudah dikendalikan. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini bisa mengubah hidup kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Apakah kamu tahu bahwa ada juga konsekuensi dari penggunaan teknologi ini? Konsekuensi yang bisa membuat kita kehilangan identitas kita sendiri. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi ini bisa mengubah hidup kita. Masa depan yang penuh harapan ini bisa kita buat menjadi kenyataan dengan menggunakan teknologi dengan bijak. Mari kita simak bersama bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik dengan teknologi ini. Teknologi ini bisa membuat kita lebih pintar dan lebih efisien, namun juga membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Ia bisa membuat kita kehilangan kendali dan membuat kita lebih mudah dikendalikan. Namun, dengan menggunakan teknologi dengan bijak, kita bisa membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Mari kita simak bersama bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik dengan teknologi ini. Jadi, mari kita simak bersama bagaimana teknologi masa depan bisa mengubah hidup kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Teknologi ini bisa membuat kita lebih pintar dan lebih efisien,
namun juga membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Ia bisa membuat kita kehilangan kendali dan membuat kita lebih mudah dikendalikan. Namun, dengan menggunakan teknologi dengan bijak, kita bisa membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Mari kita simak bersama bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik dengan teknologi ini. Teknologi ini bisa membuat kita lebih pintar dan lebih efisien, namun juga membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Ia bisa membuat kita kehilangan kendali dan membuat kita lebih mudah dikendalikan. Di suatu masa, ketika dunia sedang berubah dengan cepat, muncul teknologi yang mengubah seluruh lanskap. Sejarah teknologi masa depan ini dimulai pada tahun 96, ketika ilmuwan di Universitas Cambridge pertama kali menemukan cara untuk mengkodekan informasi dalam bentuk digital. Namun, perkembangan teknologi ini tidak pernah berhenti, dan pada tahun 98, ilmuwan di Amerika Serikat berhasil menciptakan komputer pertama yang dapat beroperasi dengan sendirinya. Teknologi ini terus berkembang, dan pada tahun 99, internet mulai digunakan oleh masyarakat umum. Pada awal abad ke-21, teknologi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dari perangkat pintar hingga sistem pembayaran online. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul juga kekhawatiran tentang dampaknya pada kehidupan manusia. Bagaimana teknologi masa depan ini dapat membantu atau merusak kehidupan kita? Pada tahun 99, internet mulai digunakan oleh masyarakat umum, dan pada tahun 96, komputer pertama yang dapat beroperasi dengan sendirinya diciptakan. Namun, perkembangan teknologi ini tidak pernah berhenti, dan pada tahun 98, ilmuwan di Amerika Serikat berhasil menciptakan komputer yang dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Teknologi ini terus berkembang, dan pada tahun 99, internet mulai digunakan oleh masyarakat umum. Pada awal abad ke-21, teknologi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dari perangkat pintar hingga sistem pembayaran online. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul juga kekhawatiran tentang dampaknya pada kehidupan manusia. Bagaimana teknologi masa depan ini dapat membantu atau merusak kehidupan kita? Pada awal abad ke-21, teknologi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dari perangkat pintar hingga sistem pembayaran online. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul juga kekhawatiran tentang dampaknya pada kehidupan manusia. Bagaimana teknologi masa depan ini dapat membantu atau merusak kehidupan kita? Teknologi ini telah membantu meningkatkan produktivitas, mempermudah komunikasi, dan membuka kesempatan baru bagi masyarakat. Namun, juga telah meningkatkan kecemasan, mengubah pola kehidupan, dan membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi masa depan ini dengan bijak? Teknologi masa depan ini telah membawa banyak keuntungan, tetapi juga telah meningkatkan kecemasan dan mengubah pola kehidupan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan bijak? Pertama-tama, kita harus memahami dampak teknologi ini pada kehidupan kita. Kita harus mengenali kelemahan teknologi ini dan berusaha mengatasi mereka. Kita juga harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan teknologi masa depan ini untuk meningkatkan kehidupan kita dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi masa depan ini telah berkembang sangat cepat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul juga kekhawatiran tentang dampaknya pada kehidupan manusia. Bagaimana teknologi masa depan ini dapat membantu atau merusak kehidupan kita? Teknologi ini telah membantu meningkatkan produktivitas, mempermudah komunikasi, dan membuka kesempatan baru bagi masyarakat. Namun,
juga telah meningkatkan kecemasan, mengubah pola kehidupan, dan membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi masa depan ini dengan bijak? Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. API. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi masa depan ini telah berkembang sangat cepat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul juga kekhawatiran tentang dampaknya pada kehidupan manusia. Bagaimana teknologi masa depan ini dapat membantu atau merusak kehidupan kita? Teknologi ini telah membantu meningkatkan produktivitas, mempermudah komunikasi, dan membuka kesempatan baru bagi masyarakat. Namun, juga telah meningkatkan kecemasan, mengubah pola kehidupan, dan membuat kita lebih tergantung pada teknologi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi masa depan ini dengan bijak? Pada tahun 2020, sebuah tim peneliti di Universitas California berhasil mengembangkan teknologi DNA cloning. Mereka berhasil mengkloning seekor tikus dengan menggunakan DNA dari tikus lain. Namun, peristiwa ini tidak hanya berdampak pada dunia biologi, melainkan juga membuka jalan bagi teknologi lainnya. Teknologi ini kemudian berkembang menjadi DNA sequencing, yang memungkinkan kita untuk membaca kode genetik dari DNA. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat kita. Namun, perlu diingat bahwa DNA sequencing bukanlah teknologi yang baru, melainkan telah ada sejak tahun 96. Namun, perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan telah membawa dampak yang signifikan pada bidang medis dan bioteknologi. Sekarang, bagaimana teknologi ini dapat digunakan dalam bidang medis? Dalam bidang medis, DNA sequencing telah membantu dalam diagnosis penyakit genetik. Dengan membaca kode genetik dari DNA, dokter dapat mengetahui apakah pasien memiliki genetik yang dapat menyebabkan penyakit tertentu. Selain itu, DNA sequencing juga dapat membantu dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan. Dengan memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat kita, kita dapat menciptakan vaksin dan obat-obatan yang lebih efektif. Namun, perlu diingat bahwa DNA sequencing bukanlah teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah sifat-sifat kita. Namun, perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan telah membawa dampak yang signifikan pada bidang medis dan bioteknologi. Selain itu, DNA sequencing juga dapat digunakan dalam bidang bioteknologi. Dengan memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat kita, kita dapat menciptakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi obat-obatan dan vaksin. Selain itu, DNA sequencing juga dapat membantu dalam pengembangan teknologi biofuel. Dengan memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat mikroorganisme, kita dapat menciptakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi biofuel. Namun, perlu diingat bahwa DNA sequencing bukanlah teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah sifat-sifat kita. Namun, perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan telah membawa dampak yang signifikan pada bidang medis dan bioteknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, DNA sequencing telah berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat melakukan DNA sequencing dengan lebih cepat dan lebih murah. Selain itu, DNA sequencing juga telah menjadi lebih akurat. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat kita dengan lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa DNA sequencing bukanlah teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah sifat-sifat kita. Namun, perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan telah membawa dampak yang signifikan pada bidang medis dan bioteknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, DNA sequencing telah membantu dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan. Dengan memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat kita, kita dapat menciptakan vaksin dan obat-obatan yang lebih efektif.
Selain itu, DNA sequencing juga telah membantu dalam diagnosis penyakit genetik. Dengan membaca kode genetik dari DNA, dokter dapat mengetahui apakah pasien memiliki genetik yang dapat menyebabkan penyakit tertentu. Namun, perlu diingat bahwa DNA sequencing bukanlah teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah sifat-sifat kita. Namun, perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan telah membawa dampak yang signifikan pada bidang medis dan bioteknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, DNA sequencing telah membantu dalam pengembangan teknologi biofuel. Dengan memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat mikroorganisme, kita dapat menciptakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi biofuel. Selain itu, DNA sequencing juga telah membantu dalam pengembangan teknologi bioteknologi. Dengan memahami bagaimana genetik mempengaruhi sifat-sifat mikroorganisme, kita dapat menciptakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi obat-obatan dan vaksin. Namun, perlu diingat bahwa DNA sequencing bukanlah teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah sifat-sifat kita. Namun, perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan telah membawa dampak yang signifikan pada bidang medis dan bioteknologi. Banyak orang masih bingung tentang apa itu teknologi masa depan yang sedang mengubah dunia. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan mengubah manusia menjadi robot. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini adalah sebuah keajaiban yang akan membantu manusia hidup lebih baik. Mereka berpikir bahwa teknologi ini dapat membantu manusia untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Namun, masih banyak orang yang masih skeptis terhadap teknologi ini. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan mengubah manusia menjadi mesin. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia kehilangan kebebasannya dan kepekaannya. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini adalah sebuah keajaiban yang akan membantu manusia hidup lebih baik. Mereka berpikir bahwa teknologi ini dapat membantu manusia untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Salah satu contoh kesalahpahaman tentang teknologi masa depan adalah bahwa orang berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia kehilangan pekerjaannya. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi bekerja. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini akan membuat manusia memiliki pekerjaan yang lebih baik dan lebih menantang. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia dapat bekerja lebih efisien dan lebih efektif. Namun, masih banyak orang yang masih skeptis terhadap teknologi ini. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan membuat manusia kehilangan kebebasannya dan kepekaannya. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki kepekaan dan emosi. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Salah satu contoh mitos tentang teknologi masa depan adalah bahwa orang berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki kepekaan dan emosi. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki perasaan dan pengalaman. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini akan membuat manusia memiliki kepekaan dan emosi yang lebih baik. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia dapat mengalami perasaan dan pengalaman yang lebih mendalam dan lebih autentik. Namun, masih banyak orang yang masih skeptis terhadap teknologi ini. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan membuat manusia kehilangan kebebasannya dan kepekaannya. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki kepekaan dan emosi.
Salah satu contoh kesalahpahaman tentang teknologi masa depan adalah bahwa orang berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki hubungan sosial. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki teman dan keluarga. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini akan membuat manusia memiliki hubungan sosial yang lebih baik dan lebih kuat. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia dapat memiliki hubungan yang lebih mendalam dan lebih autentik dengan orang lain. Namun, masih banyak orang yang masih skeptis terhadap teknologi ini. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan membuat manusia kehilangan kebebasannya dan kepekaannya. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki hubungan sosial. Salah satu contoh mitos tentang teknologi masa depan adalah bahwa orang berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki kebebasan dan kepekaan. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki perasaan dan pengalaman. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini akan membuat manusia memiliki kebebasan dan kepekaan yang lebih baik. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia dapat memiliki kebebasan dan kepekaan yang lebih mendalam dan lebih autentik. Namun, masih banyak orang yang masih skeptis terhadap teknologi ini. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan membuat manusia kehilangan kebebasannya dan kepekaannya. Dalam kesimpulan, teknologi masa depan bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah keajaiban yang akan membantu manusia hidup lebih baik. Teknologi ini akan membuat manusia memiliki kebebasan dan kepekaan yang lebih baik, serta memiliki hubungan sosial yang lebih baik dan lebih kuat. Namun, masih banyak orang yang masih skeptis terhadap teknologi ini. Mereka berpikir bahwa teknologi ini adalah sebuah ancaman yang akan membuat manusia kehilangan kebebasannya dan kepekaannya. Mereka berpikir bahwa teknologi ini akan membuat manusia menjadi tidak perlu lagi memiliki kepekaan dan emosi. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa teknologi masa depan ini akan membuat manusia memiliki kepekaan dan emosi yang lebih baik. Masa depan yang penuh harapan, di mana teknologi telah membawa perubahan besar-besaran dalam kehidupan manusia. Dari kemajuan dalam bidang medis hingga revolusi dalam transportasi, teknologi telah membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang teknologi masa depan. Beberapa orang berpikir bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaan manusia, sementara yang lain berpikir bahwa teknologi akan membawa kehancuran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah teknologi masa depan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Mari kita telusuri bersama-sama. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah berkembang dengan sangat cepat. Dari komputer pribadi hingga smartphone, teknologi telah membantu meningkatkan kemudahan hidup manusia. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang teknologi masa depan. Beberapa orang berpikir bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaan manusia, sementara yang lain berpikir bahwa teknologi akan membawa kehancuran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah teknologi masa depan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Mari kita telusuri bersama-sama. Teknologi masa depan telah membawa perubahan besar-besaran dalam kehidupan manusia. Dari kemajuan dalam bidang medis hingga revolusi dalam transportasi, teknologi telah membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang teknologi masa depan. Beberapa orang berpikir bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaan manusia,
sementara yang lain berpikir bahwa teknologi akan membawa kehancuran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah teknologi masa depan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Mari kita telusuri bersama-sama. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Dari kemajuan dalam bidang medis hingga revolusi dalam transportasi, teknologi telah membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang teknologi masa depan. Beberapa orang berpikir bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaan manusia, sementara yang lain berpikir bahwa teknologi akan membawa kehancuran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah teknologi masa depan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Mari kita telusuri bersama-sama. Teknologi masa depan telah membawa perubahan besar-besaran dalam kehidupan manusia. Dari kemajuan dalam bidang medis hingga revolusi dalam transportasi, teknologi telah membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang teknologi masa depan. Beberapa orang berpikir bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaan manusia, sementara yang lain berpikir bahwa teknologi akan membawa kehancuran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah teknologi masa depan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Mari kita telusuri bersama-sama. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah berkembang dengan sangat cepat. Dari komputer pribadi hingga smartphone, teknologi telah membantu meningkatkan kemudahan hidup manusia. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang teknologi masa depan. Beberapa orang berpikir bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaan manusia, sementara yang lain berpikir bahwa teknologi akan membawa kehancuran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah teknologi masa depan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Mari kita telusuri bersama-sama. Jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.